Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan insyaallah senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan maghfirah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga hadirnya kita di majlis ini mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab yang menjelaskan tentang al-istighfar atau memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar artinya adalah talabul maghfirah minallahi subhanahu wa ta'ala bil lisan wal qalb ma'an. Istighfar adalah memohon ampun dari Allah subhanahu wa ta'ala baik dengan lisan maupun hati secara bersamaan. Dan dijelaskan oleh para ulama, syarat diterimanya seseorang itu memohon ampun atau beristighfar kepada Allah adalah meninggalkan perbuatan dosa yang dia meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perbuatan dosa yang dia lakukan dan dia mau memohon ampunan daripada Allah. Syaratnya apa? Perbuatan dosa yang dia minta ampun kepada Allah ditinggalkan. Adapun seseorang yang hanya beristighfar dengan lisannya, namun dia masih melakukan perbuatan dosa yang dia minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia sedang bermain-main dengan istighfarnya, tidak betul-betul memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Misal ada seseorang yang bermaksiat, satu perbuatan maksiat, seperti dia misalnya menipu atau berjudi atau minum minuman keras, dia minta ampun kepada Allah tapi hanya dengan lisannya. Dirinya tidak meninggalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan itu, maka istighfarnya hanya bermain-main, gak betul-betul minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dia memohon ampunan kepada Allah, harusnya perbuatan dosa yang dia lakukan dia tinggalkan. Maka istighfar harus dilakukan dengan apa? Lisan dan juga hati. Dan syarat diterimanya istighfar meninggalkan perbuatan dosa yang mana dia memohon ampun kepada Allah agar dosanya tadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat diterimanya seseorang yang memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, thumma afidhu min haitsu afadhan nasu wastaghfirullah, dan mintalah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yaquluna rabbana innana amanna, yang mereka yang berkata ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innana amanna, kami ini adalah orang-orang yang beriman, telah beriman.
faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksa neraka-Mu. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sedang mensifatkan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Kami itu beriman, telah beriman kepadamu. Beriman kepada Allah dengan kitab-kitabnya Allah, dengan rasul-rasulnya Allah. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami, yaitu dengan keimanan kami kepadamu wahai Rabb, dengan keimanan kami kepada syariatmu ya Rabb, maka ampunilah dosa-dosa kami dan kekurangan-kekurangan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami daripada siksa neraka-Mu. Nah, mereka orang-orang yang bertakwa yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini siapa? As-sabirina, yaitu orang-orang yang sabar untuk taat kepada Allah dan sabar untuk menjauhi perbuatan maksiat atau perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ketaatan itu butuh sabar. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjauhi perbuatan maksiat juga butuh sabar supaya tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasadiqina, orang-orang yang betul-betul, yang benar-benar, yaitu orang-orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh pada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal qanitina ay at-ta'ah wal khudu', yaitu orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal munfiqina, yaitu orang-orang yang mengeluarkan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah, mengeluarkan zakatnya, bantu fakir miskin, memperhatikan keluarganya, tanggung jawab kepada orang-orang yang harus diberikan nafkah. Nah, ini orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, dan ditutup dengan apa? Wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang memohon ampun kepada Allah fil ashar, di waktu sahar, di sepertiga malam. Mereka yang bangun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran ayat ini disebutkan waktunya, waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu di mana seseorang minta ampun. Jadi kalau mau tahu amalan yang baik ketika seseorang bangun malam apa? Salah satunya adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita, di setiap sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala yanzilu ila sama'id dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada hambanya, apakah ada yang ingin memohon ampun, aku ampuni. Apakah ada yang mau bertobat, aku terima taubatnya. Apakah ada yang punya doa, punya hajat, aku terima hajatnya. Itu di setiap sepertiga malam terakhir diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita butuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan lewatkan waktu ini. Waktu di mana Allah menawarkan, ada yang mau ampunan, ditawarkan oleh Allah, ada yang mau bertobat, tobatnya saya terima. Maka para kekasih Allah, mereka nggak pernah meninggalkan waktu itu kecuali untuk apa? Beristighfar, memohon ampun, bertaubat, dan memanjatkan doa, meminta agar hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang soleh itu sebelum sepertiga malam yang terakhir mereka sudah bangun. Sepertiga malam terakhir misalnya jam 3 malam atau setengah 4. Mereka jam 2, jam 1 sudah bangun. Ketika ditanya kenapa kok bangunnya jam sekian, padahal belum masuk sepertiga malam yang terakhir. Maka apa kata orang-orang soleh? Saya malu kalau Allah yang mau memberikan itu sudah memulai seruannya, sedangkan saya belum menyambut seruannya Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ada orang mau memberikan bantuan kepada kita, terus kita datangnya terlambat, kan kita malu. Sudah kita yang butuh dibantu, orang tadi mau membantu kita, lah kok kita terlambat datangnya? Kok yang mau bantu datang duluan, kan kita malu. Nah, orang-orang soleh nggak mau, seruan itu sudah dimulai sama Allah, mereka belum bangun, belum siap untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Jadi mereka sampai bangun sebelum datangnya waktu sepertiga malam terakhir. Untuk apa? Bersiap-siap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau butuh ampunan, ya bangun. Jadi tergantung diri kita. Kalau kita nganggap remeh, nggak penting, ya kita akan nyia-nyiakan waktu itu sepanjang hari. Setiap malam kita lewatkan tanpa kita ada keinginan untuk bangun malam dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita nganggap itu penting, ya kita nggak akan melewatkan waktu tersebut. Seperti misalnya ada orang kaya, atau mungkin presiden atau raja, atau wali kota yang mungkin bikin pengumuman, siapa yang punya hajat, mau bayar kontrakan rumahnya, atau mau beli sepeda motor, atau mau menikah, yang butuh uang, silahkan datang nanti malam ke rumah saya jam 3 malam. Kita yang punya hajat gak akan melewatkan itu. Kita akan pasang alarm supaya apa? Supaya kita bangun di waktu itu, karena kita punya kepentingan, kita punya keperluan. Kalau perlu kita pasang alarmnya jam 1. Supaya apa? Gak terlambat ke rumahnya fulan, karena dia bilang jam 3. Yang mau perlu, yang pingin saya bantu jam 3 datang ke rumah saya kasih. Kita akan pasang alarm jam 1. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita setiap di sepertiga malam terakhir apa? Ampunan, taubat diterima, hajat diijabahi oleh Allah. Harusnya kita lebih perhatikan daripada siapapun di dunia ini yang menjanjikan kita akan membantu kita. Kalau kita mau pasti bisa. Karena manusia itu pasti melewatkan 1 minggunya atau 1 bulannya dia ada bangun malamnya. Entah itu ada mau nonton pertandingan sepak bola, atau dia nggak bisa tidur, atau dia kebangun di tengah malam kemudian nggak bisa tidur lagi, atau tidur tiba-tiba dia kebelet mau buang hajat, dia bangun, ada saja bangun malamnya. Nah, harusnya kita juga bangun malam kita persiapkan. Ada 1 malam, kalau nggak bisa setiap malam, paling tidak seminggu kita pilih beberapa malam bangun untuk Allah. Gak bisa lama, sebentar. Sholat 2 rakaat berapa menit sih? Setelah itu kita duduk sebentar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepada Allah, ada hajat, ada doa, ada keinginan, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 menit, 15 menit. Setelah itu kalau nggak kuat, ngantuk, tidur lagi. Dimulai dari yang sebentar. Bisanya mampunya 10 menit, ya 10 menit, mampunya 15 menit. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah istiqomah, baru ditambah. Supaya kita tidak jadi orang yang merugi hidup di muka bumi ini, gak pernah bangun malam, gak ngerasakan kelezatannya bangun malam untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka yang kalau berbuat dosa besar, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan perbuatan dosa itu enggak terus dilakukan, berhenti. Bukan terus perbuatan dosa itu dilakukan, ditambah, atau dilakukan terus menerus. Nah, dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama, yaitu mereka yang kalau melakukan perbuatan dosa besar, atau melakukan dosa-dosa selain daripada dosa-dosa besar, yaitu dosa-dosa kecil, dzakarullaha ta'ala, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada hukuman yang akan Allah berikan kepada perbuatan maksiat, kepada mereka yang melakukan perbuatan dosa. Dan mengingat juga janjinya Allah untuk mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengingat itu, akhirnya mereka menyesali perbuatan dosa yang mereka lakukan, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Melakukan perbuatan dosa, kemudian ingat, ya Allah, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa ini diancam sama Allah dengan ancaman seperti ini. Kemudian mengingat juga orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jalankan apa yang diperintahkan, jauhin apa yang dilarang oleh Allah, dijanjikan oleh Allah begini dan begini. Maka ingatnya tadi dia dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya apa? Menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan dan bergegas memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu jangan sampai dia menunda taubatnya. Kalau berbuat dosa langsung cepat-cepat minta ampun sama Allah. Karena kita itu nggak pernah tahu kapan ajal datang menjemput kita. Jangan sampai kematian datang kita belum minta ampun sama Allah. Namanya manusia terkadang nggak bisa jaga dirinya, terkadang terjerumus dalam perbuatan dosa. Namun ketika berbuat dosa, hendaknya cepat-cepat bertaubat, minta ampun sama Allah. Jangan ngeremehkan. Kalau kita ngeremehkan, akhirnya kita terbiasa menjadi orang yang tidak minta ampun ketika bermaksiat. Kalau sudah terbiasa, bahaya. Akhirnya banyak perbuatan dosa yang kita lakukan, kita nggak minta ampun, nggak takut sama Allah. Karena manusia itu kalau sudah terbiasa melakukan sesuatu, nanti nganggap remeh. Melakukan perbuatan dosa, dia nggak cepat-cepat minta ampun, nganggap ini biasa. Akhirnya menjadi terbiasa nggak minta ampun kepada Allah, menumpuk perbuatan dosanya. Nah, ini yang bahaya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan dosa, hendaknya cepat-cepat kembali kepada Allah. Karena pada hakikatnya orang yang bermaksiat itu dia sedang lari dari Allah. Orang kalau lari dari Allah rugi. Tapi kalau dia bertobat, dia sedang kembali kepada Allah. Kalau dia kembali kepada Allah, beruntung. Tapi kalau orang yang lari menjauh dari Allah, rugi. Maka jangan jadikan pelarianmu itu di waktu yang lama. Ketika kau sadar kau itu sedang lari menjauh daripada Allah, maka cepat-cepatlah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalinya dengan apa? Bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa yang tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali seseorang itu menyekutukan Allah. Selagi dosanya tidak menyekutukan Allah, kalau dia mau kembali kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun dosanya, kalau dia betul-betul menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya dan meninggalkan perbuatan itu seketika, maka ketika dia bertobat, dia akan dapati Allah itu apa? Allah itu Ghafurur Rahim, mengampuni dan menyayangi. Dosanya akan diampuni dan dia akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat berapa banyak dahulu orang-orang besar yang masa lalunya juga tenggelam dalam perbuatan dosa. Namun ketika mereka bertobat, diangkat derajatnya. Bagaimana Utbatul Ghulam yang sering kita bawakan kisahnya, yang dulunya adalah orang yang terkenal banyak melakukan perbuatan dosa. Dosanya dosa besar, pelaku perbuatan dosa besar. Datang ke majelisnya Imam Hasan al-Basri, mendengarkan Imam Hasan al-Basri menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan Imam Hasan al-Basri itu menyentuh hatinya sampai beliau diriwayatkan pingsan. Ketika siuman tanya sama Imam Hasan al-Basri, orang yang dosanya besar seperti saya itu kalau minta ampun apakah diampuni sama Allah? Kata Imam Hasan al-Basri, siapa yang bisa mengampuni kalau selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kau minta ampun, ya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau kemudian mengangkat tangannya dan berdoa, ya Rabb, kalau kau terima taubatku, kau ampuni dosa-dosaku, berikanlah aku pemahaman yang cepat, berikanlah aku daya hafal yang kuat, sehingga aku tidak mendengarkan Al-Quran kecuali aku cepat menghafalnya, dan tidak mendengarkan pelajaran-pelajaran kecuali saya cepat memahaminya. Ya Rabb, jika kau terima taubatku, kau ampuni doaku, berikanlah aku rezeki yang tidak terduga-duga. Ya Rabb, jika kau terima taubatku, kau ampuni dosa-dosaku, berikanlah saya suara yang indah, sehingga saya tidak membaca Al-Quran kecuali orang-orang yang hatinya keras mendapatkan hidayah petunjuk dari dirimu. Sudah taubatnya diterima sama Allah, doanya diijabahi sama Allah Ta'ala. Taubatnya diterima,
Dosanya diampuni, doanya diijabahi sama Allah. Diriwayatkan beliau jadi orang alim yang luar biasa, cepat menghafal kalau mendengar, punya suara yang indah, bahkan orang yang hatinya kotor keras sekalipun kalau mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Qutbatul Ghulam, maka orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari mendapatkan rezeki makanan yang dikirimkan oleh seseorang ke rumahnya dan dia enggak tahu siapa yang ngirimkan. Min haitsu la yahtasib. Nah, ini keadaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah bertaubat akan menjadi kekasihnya Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu cinta, suka, sayang kepada siapa? Orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain di mana kita diperintahkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaghfirillah, innallaha kana ghafurur rahima. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, aw yadhlim nafsahu, atau menzalimi dirinya. Karena orang berbuat maksiat itu pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya. Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan yang kelak dia akan mendapatkan hukuman daripada perbuatan tersebut. Berarti seperti seseorang yang sedang meracuni dirinya, menzalimi dirinya sendiri. Tsumma yastaghfirillah, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka ia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fasbir inna wa'dallahi haqqun, maka bersabarlah kamu, kata Allah, karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Allah pada waktu petang dan pagi. Fagultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, kepada Allah, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Maka daripada itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab ketika beliau di dalam sholat istisqa, kemudian beliau berkhutbah, dalam khutbahnya beliau hanya beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan kemudian membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau kemudian berkata, saya minta hujan dengan beristighfar, karena janjinya Allah dalam ayatnya apa? Yursilis samaa alaikum midrara. Kalau orang sudah minta ampun sama Allah, banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diturunkan dari langit hujan yang lebat. Jadi orang kalau minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dirinya semakin dicintai oleh Allah, hajatnya dikabulkan, dan dia juga akan mendapatkan keamanan serta penjagaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla mautihi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum wafatnya banyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini zikir yang banyak dibaca sama Nabi sebelum wafatnya. Karena Nabi SAW menjelaskan ketika ditanya kok banyak baca ini kenapa? Beliau menjelaskan kalau beliau itu dikabari oleh Allah akan melihat alamat, tanda-tanda, dan beliau sudah melihat tanda-tanda tersebut ketika Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fathu, datang pertolongan Allah, kemenangan dari Allah, Fathul Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, orang yang kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Banyak yang masuk kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih kepada Allah, maka beliau baca subhanallah wa bihamdi, dan diperintahkan untuk beristighfar.
Maka beliau juga beristighfar memohon ampun kepada Allah. Jadi zikirnya Nabi sebelum wafatnya beliau memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Nabi itu kalau bicara jujur, nggak pernah dusta. Kalau berbicara jujur, Nabi Muhammad ini orang yang amanah, orang yang kalau bicara jujur, nggak pernah berdusta. Tapi Nabi Muhammad bersumpah, padahal beliau nggak bersumpah, kita percaya. Kalau sudah bersumpah berarti ada tekanan di sini. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, saya itu beristighfar memohon ampun kepada Allah dalam sehari lebih daripada 70 kali. Nabi Muhammad itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuat dosa. Tidak ada dosanya, tapi beliau beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika tasyri'an lana. Ngajarkan kepada kita, kalau Nabi saja nggak punya dosa, minta ampun sama Allah, minta ampunnya sampai 70 kali. Dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan, saya itu bertaubat memohon ampun kepada Allah dalam sehari itu sebanyak 100 kali. Dan para ulama menjelaskan bilangan yang disebut sama Nabi itu menunjukkan banyaknya. Bukan harus kita sama 100-nya, tidak. Tapi bilangan itu menunjukkan banyaknya beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Nabi Muhammad itu dosa nggak ada. Maksum. Dalam sehari istighfar minta ampun sama Allah 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Lah kita yang banyak dosanya, dalam sehari semalam kita berapa kali minta ampun sama Allah? Apakah minta ampunnya kita itu lebih banyak daripada dosa kita? Apakah minta ampunnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih banyak daripada minta ampunnya Nabi Muhammad kepada Allah? Yang kita itu lebih banyak dosa, dan Nabi Muhammad tidak memiliki dosa. Nah, ini harusnya menjadi pendorong bagi kita. Untuk apa? Banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada ruginya orang yang mohon ampun. Tapi kalau mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan main-main. Jangan lisannya minta ampun, tapi dirinya tidak meninggalkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Maka itu taubat yang main-main, mohon ampun yang main-main. Lisannya beristighfar, hatinya nggak nyesel dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Hatinya masih ingin melakukan atau bahkan merencanakan mau melakukan perbuatan dosa itu lagi. Nah, ini tidak benar. Harusnya kita mohon sama Allah, mohon ampun sama Allah itu dengan lisan dan juga dengan hati kita. Dua-duanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi SAW bersabda, man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufirat dhunubuhu wa in kana qad farra minaz zahaf. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia lari dari medan peperangan. Lari dari medan peperangan itu sebuah kesalahan yang besar. Sampai diperumpamakan seperti itu. Kalau dia baca la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah itu ketika berfirman, berbicara, menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang yang kelewat batas, berlumuran dosa. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah kalian itu berputus asa akan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Kalau manusia nggak menyekutukan Allah, dosanya sebanyak apapun, sebesar apapun, dia kembali kepada Allah, dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya pertanyaannya, kitanya minta ampun sama Allah atau tidak? Kalau Allahnya sudah menyediakan ampunan, Allahnya sudah janji sama kita, siapa yang mau kembali kepada Allah, bawa dosa sebesar apapun, diampuni sama Allah. Dosanya semuanya bisa diampuni sama Allah. Nah, tinggal kitanya mau minta ampun sama Allah atau tidak. Tergerak hati kita atau tidak untuk minta ampun sama Allah. Kalau kitanya nggak punya rasa takut sama Allah, nggak nganggap perbuatan dosa itu membahayakan diri kita, ya akhirnya kita nggak minta
nggak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyadzubillah. Jangan sampai kita wafat sedangkan dosa-dosa kita masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ala ajab mimman yahliku wa ma'ahun najah. Sungguh menakjubkan seseorang yang binasa sedangkan dia punya penangkal kebinasaan. Ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya daripada kebinasaan. Ketika beliau ditanya wa mahia, apa itu yang bisa menyelamatkan seseorang daripada kebinasaan? Beliau menjawab al-istighfar. Orang yang melakukan perbuatan dosa, pada hakikatnya dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Karena apa? Perbuatan dosa itu akan mendatangkan murkanya Allah. Perbuatan dosa itu akan menjadikan dirinya kelak akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ini kan membinasakan. Tapi sebetulnya orang tersebut yang terjerumus ke dalam kebinasaan tadi bisa selamat, bisa nggak binasa. Caranya gimana? Mohon ampun. Kalau dia nggak minta ampun sama Allah, berarti dia biarkan dirinya binasa. Tapi kalau dia minta ampun sama Allah, dia akan terselamatkan daripada sesuatu yang akan membinasakan dirinya. Maka Sayyidina Ali mengatakan apa? Ala ajab, menakjubkan, menungso iki aneh. Dia tahu dirinya binasa, punya penangkalnya, punya obatnya, punya penawarnya, tapi malah gak diminum obatnya. Seperti seseorang yang sakit gigi, di sebelahnya ada obat penghilang rasa sakit. Saya gak kepingin sakit gigi, ya ombenen. Iki mbok ombe lara untumu hilang. Sakit gigimu akan reda. Ada tapi kau sia-siakan. Saya lapar, di sebelahnya ada piring, ada nasinya, ada satenya, ada sambelnya komplit. Yo panganan. Ini makanan untuk dirimu, kau bilang kau lapar, ya makan. Begitu juga dengan sesuatu yang membinasakan perbuatan dosa. Kau pingin selamat, ada penangkalnya, ada penawarnya. Apa? Istighfar. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan terselamatkan daripada kebinasaan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qatadah rahimahullah, innal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Al-Quran itu memberitahukan kepada kalian tentang penyakit-penyakit kalian sekaligus dengan obatnya. Mau tahu penyakit kita apa? Al-Quran jelaskan. Mau tahu obatnya apa? Al-Quran jelaskan. Beliau katakan, adapun penyakit-penyakit kalian, yaitu dosa-dosa kalian. Dosa itu penyakit. Obatnya apa? Istighfar, minta ampun, taubat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit, bahkan perbuatan dosa itu adalah penyakit yang membahayakan. Penyakit fisik, itu kalau kita tidak obati, didiamkan, bisa komplikasi. Menjalar kemana-mana. Begitu juga dengan penyakit dosa. Kalau dibiarkan bahaya, komplikasinya lebih parah daripada penyakit fisik. Karena perbuatan dosa itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kalau sakit kan nggak betah. Ada ndak orang yang betah sama sakit? Sakit gigi terus betah kerasan, enaknya sakit gigi, ada ndak? Kita kalau jam 12 malam sakit, mau ngantuknya kayak apa? Cari obat. Di rumah ndak ada, keluar dari rumah pergi ke apotek, beli obat sakit gigi. Ndak ada yang sabar, suara popo lah, tak sabar. Ndak bisa tidur kok. Sakit cekot-cekot. Nah, sebagaimana kita nggak sabar atas penyakit yang sedang menimpa diri kita, harusnya kita juga nggak sabar pula atas dosa yang sedang ada pada diri kita. Cepat-cepat diobati. Jangan merasa tenang. Kalau tahu dirinya banyak penyakit dosa, harusnya cepat-cepat diobati supaya apa? Nggak komplikasi. Dan perbuatan dosa itu penyakit yang bahaya. Kalau diobati, dia nanti sehat lagi. Kalau sudah sehat, nanti dinasehatin gampang, diajak taat gampang. Tapi kalau penyakit tadi didiamkan, akhirnya menjadikan hatinya kotor, dengar nasihat gak mempan. Bahkan ada sesuatu yang
yang Allah tunjukkan di depan matanya tentang perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, akibatnya seperti ini dan itu, Allah berikan hikmah, berikan ibrah, dia nggak bisa ngambil. Karena apa? Mata hatinya sudah tertutup. Karena apa? Perbuatan dosa banyak yang dia tidak minta ampun sama Allah. Tapi kalau dia sembuhkan penyakitnya, dia akan menjadi orang yang lebih baik dan akan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Imam Fudail Ibnu Iyad, al-istighfaru bila iqla'il taubatul kadzdzabin. Istighfar tapi tidak ninggalkan perbuatan maksiatnya, itu taubatnya para pendusta. Ada orang kebiasaan mabuk, terus baca istighfar, tapi selesai istighfar mabuk lagi. Perbuatan dosanya nggak ditinggalkan. Lah berarti itu istighfarnya minta ampunnya dusta, bohong. Karena orang yang betul-betul minta ampun sama Allah itu adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dia istighfar atas apa? Atas mabuknya. Minta ampun karena dia minum minuman keras yang dilarang oleh Allah. Ya harusnya dia tinggalkan. Dia tinggalkan perbuatan dosa yang saat itu dia sedang memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau perbuatan dosanya tetap dilakukan dan dia istighfar, maka itu dia sedang bermain-main dalam istighfarnya. Dan itu taubatnya para pendusta. Taubatnya para pendusta. Orang kalau taubat minta ampun itu benar-benar tinggalkan perbuatan maksiatnya. Kemudian taubatnya juga betul-betul sama Allah dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kita itu kalau berbuat salah sama manusia saja minta maafnya dengan tata krama, dengan sopan santun, menunjukkan bagaimana kita menyesali perbuatan salah yang kita lakukan. Sama Allah harusnya lebih daripada itu. Bukan hanya zahirnya, batinnya pun juga harus lebih daripada itu. Menunjukkan kalau kita betul-betul butuh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Rabi'atul Adawiyah, istighfaruna yahtaju ila istighfarin katsirin. Istighfar kita itu butuh untuk diistighfari lebih banyak. Karena apa? Kadang kita istighfar tapi hati kita nggak minta ampun. Kadang kita istighfar cuma di mulut. Kadang kita istighfar tapi kita masih melakukan perbuatan dosa yang kita lakukan. Jadi istighfar kita itu butuh diistighfari lagi. Butuh diistighfari lebih banyak. Karena istighfarnya cuma buat manis-manis mulut. Walaupun bagus, daripada mulut digunakan untuk mencaci, memaki atau diem gak ada manfaatnya, lebih baik mulut digunakan untuk istighfar. Tapi jangan mempermainkan istighfar. Jangan sampai lisan kita istighfar, hati kita sama sekali gak nyesel, malah kita merencanakan untuk melakukan perbuatan dosa. Atau kita beristighfar dan kita masih melakukan perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka beliau katakan istighfar kita itu butuh diistighfari lebih banyak. Karena apa? Belum betul-betul minta ampunnya sama Allah. Masih main-main. Belum dari lubuk hatinya. Dan dikatakan oleh sebagian ulama, al-abdu baina dzanbin wa ni'matin. Seorang hamba itu dalam kehidupannya antara perbuatan dosa dan antara kenikmatan. La yuslihuha, tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali apa? Bersyukur dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sedang diberikan kenikmatan, syukur sama Allah. Kalau sedang melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Jangan menunda minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan nunda bersyukur ketika dikasih kenikmatan sama Allah, maka bersyukurlah kepada Allah. Syukur yang benar bagaimana? Menggunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kita kepada Allah. Dikasih mata, mata itu kan kenikmatan. Gunakan untuk apa? Untuk taat sama Allah. Dikasih rezeki, uang itu kan merupakan kenikmatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Gunakan uang kita untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah, untuk taat kepada Allah. Dikasih sehat, gunakan kesehatan kita untuk taat sama Allah. Dikasih segala macam kenikmatan, digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Itu hakikatnya syukur. Sedikit orang yang bisa ngamalkan, gak banyak. Dan yang bisa sampai seperti itu adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bisa menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya memohon ampun, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dulu ada salah seorang
yang hidup di zaman Rasulullah SAW namanya Nabhan At-Tammar. Namanya Nabhan. Dijuluki At-Tammar karena pekerjaannya berdagang, jualan kurma, tamar. Maka beliau dijuluki At-Tammar. Suatu ketika ada seorang wanita datang ke tokonya mau beli kurma. Maka Nabhan At-Tammar ini bilang apa? Kurma yang di depan ini kualitasnya jelek, nggak bagus. Kalau kau mau yang di dalam lebih bagus. Ketika perempuan tadi masuk ke dalam, maka Nabhan At-Tammar terjerumus ke dalam hawa nafsunya. Jadi dia mau ngajak wanita tadi untuk bermaksiat. Maka wanita tadi berkata kepada Nabhan At-Tammar, "Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Diingatkan, fatarakaha wa nadima ala dzalik, maka seketika itu juga Nabhan At-Tammar meninggalkan wanita tersebut dan dia menyesali atas perbuatan yang mau dia lakukan. Maka dia kemudian datangi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang zaman dulu, ya namanya manusia kadang digoda sama syaitan ya. Tapi begitu digoda sama syaitan, ada yang mengingatkan, ittaqillah. Ingat dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, langsung ninggalkan perempuan tersebut. Dia nyesal mau melakukan perbuatan maksiat dan dia langsung lari mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda sama orang sekarang. Dikasih ayat balas ayat, dikasih ayat hatinya nggak bergetar, masih terus melakukan perbuatan maksiat. Tapi orang zaman dulu ketika diingatkan ittaqillah langsung bergetar hatinya. Maka dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang sedang terjadi kepada dirinya. Diriwayatkan kemudian dia turunlah wahyu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, seperti dari ayat yang kita baca. Dalam riwayat yang lain dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu aqimis sholata, suruh mendirikan salat 5 waktu. Salat di waktu subuh, zuhur, asar dan juga maghrib dan isya. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Nabhan At-Tammar tanya, "Aliyah hadza ya Rasulullah, apakah ini khusus buat saya?" Kata Nabi Muhammad, "Bukan, buat seluruh daripada umatku." Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa adbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, bergegaslah untuk langsung melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik tadi akan menghapus perbuatan dosa yang kau lakukan. Tidak sengaja melakukan perbuatan maksiat, dosa kecil, maka bergegas untuk apa? Mengamalkan amal hasanah, sholat di masjid, wudhu, atau sholat fardu, atau sholat sunnah, atau sedekah, atau istighfar. Amal-amal hasanah tadi akan menjadikan dosa-dosa kita yang kecil tadi diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan terus dibuat mainan. Enggak apa-apa, saya tak maksiat, ini kan dosa kecil. Habis itu saya sedekahkan, dosa saya diampuni. Nah, kalau main-main seperti ini yang bahaya. Mempermainkan perbuatan dosa ini bisa nanti merubah statusnya dosa yang harusnya dia dengan amal hasanah tadi bisa mendapat ampunan daripada Allah. Tapi di sini ada tambahan dosa plus apa? Ngeremehkan perbuatan dosa. Ada dosa lagi di atas dosa. Jadi jangan pernah meremehkan perbuatan dosa. Iya, kalau kau selesai bermaksiat bisa beramal hasan, bisa beramal soleh. Lah kalau pas tengah-tengah maksiat kau mati. Lah kalau setelah maksiat kau nggak punya mood, nggak punya keinginan untuk beramal soleh supaya dosamu diampuni, karena perbuatan maksiat tadi menutup hatimu, ini kan bahaya. Oh, dosa kecil itu kalau saya lakukan kan nanti sholat jamaah di masjid diampuni dosanya. Wes aku tak maksiat lah. Kau zuhur tak nang masjid segap sholat jamaah kan hilang dosaku. Iya, kalau kau bisa sampai ke masjid segap sholat jamaah. Kalau selesai maksiat kau malas sholat. Maksiat itu ngotorin hati, malas sholat, malas jamaah. Akhirnya apa? Tidak dapat ampunan. Na'udzubillah. Jadi jangan pernah merencanakan sesuatu yang datangkan murkanya Allah. Merencanakan perbuatan maksiat. Harusnya merencanakan untuk taat sama Allah. Merencanakan insya Allah mulai bulan ini paling tidak 1 bulan saya 4 kali tahajud, walaupun cuma 10 menit, walaupun cuma 15 menit. Bangun saya sholat 2 rakaat, minta ampun, tobat, doa, habis itu tidur lagi. Tapi saya harus berusaha gimana caranya 1 bulan ini 4 kali saya bangun, jadi seminggu sekali.
Setiap Selasa atau setiap Rebu atau setiap Kamis. Orang kalau punya kemauan bisa, kalau tidak punya kemauan susah. Kalau punya kemauan bisa. Kita kadang mau pergi keluar kota, berangkat misalnya naik kereta, keretanya jam 3 malam. Buktinya ya kita bisa sampai stasiun sebelum jam 3 malam. Padahal kita harus bangun sebelumnya, mandi, siap-siap, naik becak atau naik ojek atau naik taksi dulu ke stasiun. Wah, ada banyak masyakkah. Tapi kalau bangun malam kan enggak. Modalnya cuma apa? Ke kamar mandi, wudhu, habis itu di atas sejadah sholat. Lebih mudah daripada pergi ke stasiun. Kalau direncanakan bisa. Kalau tidak direncanakan ya sampai kapanpun kita nggak bisa nikmati manisnya bangun malam untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita tentang istighfar. Apa istighfar? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan dan hati secara bersamaan. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat diterimanya istighfar, meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan. Dan kalau dia menyesali, kan syaratnya taubatan nasuha juga menyesali. Nyesalnya bukan karena duniawi, tapi nyesalnya karena Allah. Menyesal karena melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Menyesal karena apa? Melakukan perbuatan yang mendatangkan murkanya Allah. Bukan nyesalnya karena dirinya. Kenapa kok saya mabuk ya? Akhirnya perut saya sakit. Nyesel aku ngombe, akhirnya wetengku loro. Nah ini nyeselnya bukan karena perkara yang haram, tapi nyesel karena perutnya sakit. Kenapa kok saya judi? Nyesel saya main judi. Akhirnya apa? Saya kalah, duit saya hilang. Nah ini nyeselnya bukan karena Allah. Nah penyesalan seperti itu tertolak. Penyesalan di sini yang dimaksud adalah penyesalan karena Allah. Nyesel karena melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau manusia menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan, dia tinggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian punya tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukannya, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setelah itu kembali lagi melakukan perbuatan dosa, dia taubat lagi, diterima lagi sama Allah. Kalau setelah itu dia terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa, dia taubat lagi, bukan main-main taubat ya, bukan pura-pura, tapi betul-betul nyesel, betul-betul punya tekad yang kuat. Tapi ya namanya manusia kadang tergoda lagi, akhirnya terjerumus lagi, dia minta ampun lagi, tetap diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah itu ketika hambanya kembali kepada Allah bertaubat, Allah bahagia. Bahagianya melebihi daripada bahagianya seseorang yang diibaratkan sama Nabi. Ada orang naik unta, bawa tunggangan, jalan melakukan perjalanan di tanah padang pasir yang luas. Tiba-tiba ketika dia berada di tanah yang luas, untanya sama bekalnya hilang, lari untanya dan bekalnya di atas untanya. Kemudian dia nyari ke sana kemari nggak dapat, untanya hilang. Kemudian orang tersebut kembali ke tempat peristirahatannya, berbaring sambil putus asa. Dia kira dirinya akan mati. Karena keluar dari tanah luas itu mungkin butuh waktu sekian hari. Sedangkan dia nggak mungkin bertahan. Makanan nggak ada, minuman nggak ada. Di ardil falah. Ardil falah ini tanah kosong, air nggak ada, tanduran nggak ada, tanaman yang bisa dimakan nggak ada. Bertahan di situ mati. Jalan mau keluar dari tempat itu butuh waktu berhari-hari, bekal nggak ada, kendaraan nggak ada, mati juga. Jadi orang yang seperti itu kan putus asa. Ya Allah, piye ini? Gimana? Unta hilang, bekal saya di situ, tak cari nggak ketemu. Tiba-tiba ketika dia berbaring dalam keadaan putus asa, tiba-tiba untanya sama bekalnya ada di hadapan matanya. Kira-kira orang yang seperti itu bahagianya seperti apa? Kan luar biasa. Ngira dirinya bakal mati, untanya hilang sama bekalnya, tiba-tiba untanya ada di hadapannya. Kata Nabi Muhammad, ketika ada orang yang bertobat, Allah itu bahagianya melebihi daripada bahagianya orang yang tadi kehilangan unta sama bekalnya, terus dapetin untanya ada di hadapan matanya. Lebih bahagia daripada kebahagiaan orang tersebut. Jadi kita itu disambut kalau mau kembali bertobat sama Allah. Enggak terus Allah enggak mau, wis kowe kakek dosa minggato. Enggak seperti itu. Tapi kita disambut sama Allah. Allah bahagia ketika hambanya mau kembali kepada Allah. Disambut, kemudian diberikan ampunan. Kata Sayyidina Ali, kalau dirimu itu diilhami sama Allah untuk bertaubat, memohon ampun, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengampunimu. Kalau Allah tidak mau ngampuni kita, dibiarkan kita lalai terus maksiat. Tapi ketika diingatkan sama Allah, diilhami untuk bertaubat,
Apalagi sampai digerakkan sama Allah, diberikan taufik untuk bisa mengucap astaghfirullah, bisa nyesel, bisa punya tekad untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Ini kan yang bimbing semuanya Allah. Berarti tandanya Allah memberikan ampunan kepada kita. Jadi lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Kita maksiat, ngelanggar Allah, maksiat. Tapi sama Allah nggak dibinasakan, diilhami untuk bertaubat, dibikin nyesel sama Allah. Kemudian digiring sama Allah untuk minta ampun. Kemudian dikasih ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan, jika engkau diilhami oleh Allah untuk beristighfar, memohon ampun kepadanya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak mengampunimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dijauhkan kita daripada perbuatan maksiat, diterima taubat-taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.